Benarkah orang Islam mengikuti ajaran Tuhan Yesus? Karena sekarang ada banyak beredar, kalau mau ikut Yesus, masuklah agama Islam. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa orang Islam tidak pernah mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk sembahyang di jalan-jalan. Alkitab berkata demikian. Matius 6 ayat 1 berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Lalu ayat kelima berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat." Dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Ya, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Ya, nggak usah takut ya, nggak usah takut memuji Tuhan, nggak usah takut ya. Ya, kalau kita memuji Tuhan gini nggak usah takut, amin. Ya, kalau menyembah Tuhan nggak usah takut, amin. Ya, saya pasti akan hadapi siapapun yang coba-coba ya menghalangi kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini ya. Ya, tapi kalau saudara tengah malam tidur di kolong ini ditangkap ya saya nggak bisa ini ya, nggak bisa argumentasi ya. Ini kalau ibadah saya bisa argumentasi ya. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kafah Debat Official, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Kembali lagi semangat saya untuk mereaksi video yang narasinya aneh-aneh dan membantahi subhat-subhat para kafirun yang mencoba untuk merusak ajaran Islam. Jika kalian selama ini jenuh dan bosan nonton yang debat-debat, nah kali ini dan insya Allah seterusnya saya akan sajikan tontonan yang lebih menghibur daripada konten-konten sebelumnya. Tak lupa mari bersama kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan yang gak serupa dengan apapun. Tetapi jika ada makhluk yang ingin banget menyerupakan dan menggambarkan Tuhan mirip-mirip dengan makhluk, ya sudah jelas itu bukan Allah. Baiklah sahabat, sebelum kita reaksi videonya, mohon dengan sangat, jika dirasa video ini menggugah selera makan dan bisa menambah imun tawa Anda, serta menguatkan iman kita di dalam Islam, silahkan di like dulu dong, oke? Tetapi jika channel ini malah bikin kalian loyo, ya tetap like lah ya, oke? Gak pakai lama, langsung saja kita sikat oten berikut ini. Benarkah orang Islam mengikuti ajaran Tuhan Yesus? Karena sekarang ada banyak beredar, kalau mau ikut Yesus, masuklah agama Islam. Saya stop dulu ya sahabat. Saya akan komentari bagian ketika pendeta wanita ini bilang katanya banyak yang beredar kalau mau ikut Yesus masuklah Islam. Lah itu info dari mana? Forum gosip gereja mana? Atau video diskusinya siapa? Kalau bener ada, tunjukin dong siapa yang ngomong. Masa cuman modal asal cuap tapi nggak nunjukin orang Islam mana yang ngomong begitu? Itu mah lebih mirip angan-angan dan cita-cita serta fitnahan yang keji. Saya udah cek keseluruhan videonya bahwa pendeta wanita ini tidak menunjukkan bukti apapun tentang informasi tersebut. Ya minimal Anda kasih tahu kami, orang Islam mana yang bilang begitu? Ujung-ujungnya nih denger ya sahabat, dia mau buktiin, tapi apa coba yang dibilang?
Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa orang Islam tidak pernah mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk sembahyang di jalan-jalan. Alkitab berkata demikian. Matius 6 ayat 1 berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Lalu ayat kelima berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, biarlah engkau berdoa di dalam kamar dan tutup pintu. Jangan seperti orang munafik yang berdoa di jalan-jalan supaya dilihat banyak orang. Sementara orang Muslim berdoa di jalan-jalan, bahkan di jalan raya, yang artinya sama sekali tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus dan ajaran agama Muslim 180 derajat berbeda. Nah, sebenarnya pendeta wanita ini yang saya duga hanya ingin mengolok-olok ajaran Islam dengan mengkait-kaitkan ayat di dalam Bible-nya, yang seakan-akan ayat tersebut adalah peringatan untuk orang-orang di luar kekristenan. Aduh. Padahal itu sudah jelas loh ayat di Matius 6 ayat 1 itu. Nih, saya buka sekarang ya. Lihat ya, ini di Alkitab Sabda ya, Matius 6 ya, ayat 1. Mari kita lihat konteksnya. Full life melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Nas Matius 6 ayat 1 ya, sesuai dengan apa yang diomongin sama pendeta wanita tersebut. Saya akan bacakan konteksnya. Prinsip yang dinyatakan di sini berbicara tentang motivasi kita dalam bertindak secara benar. 1. Apabila orang percaya, orang awam, ataupun pendeta berbuat baik agar dipuji orang lain atau karena alasan yang mementingkan diri sendiri, mereka akan kehilangan pahala dan pujian dari Allah. Mereka malah dinilai sebagai orang munafik yang berkedok hendak memuliakan Allah, namun sesungguhnya mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Nah, ini kan ada kata-kata orang awam ataupun pendeta. Siapakah orang awam ataupun pendeta tersebut? Islam nggak mengenal pendeta, tetapi yang mengenal pendeta agamanya apa? Jawab sendiri. Lalu ayat kelima berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang." Ya, cocoknya mungkin pendeta ini bisa jadi nih ya, ini dugaan saya, hanya dugaan saya saja ya. Mungkin lebih tepat ditujukan ke pendeta yang satu ini. Ya, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Ya, nggak usah takut ya, nggak usah takut memuji Tuhan, nggak usah takut ya. Ya, kalau kita memuji Tuhan gini nggak usah takut, amin. Ya, kalau menyembah Tuhan nggak usah takut, amin. Ya, saya pasti akan hadapi siapapun yang coba-coba ya menghalangi kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini ya. Ya, tapi kalau sudah ada tengah malam tidur di kolong ini ditangkap ya saya nggak bisa ini ya, nggak bisa argumentasi ya. Ini kalau ibadah saya bisa argumentasi ya. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, biarlah engkau berdoa di dalam kamar dan tutup pintu. Hadirat urapan kuasamu Tuhan menguasai wilayah ini Tuhan. Menguasai Jakarta, menguasai Indonesia, menguasai seluruh bumi. Sehingga kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kami berdoa buat teman-teman kami yang ada di Kedoya, ditangkap Satpol PP Tuhan jamah, supaya hari ini juga boleh keluar dalam nama Yesus. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk.
tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Kemudian dalam hal berpuasa, Tuhan Yesus mengajarkan kita yang berpuasa demikian. Dalam Matius 6 ayat 16 berkata, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Tuhan Yesus mengajar kita kalau puasa nggak usah dipamerkan. Nggak perlu ada orang yang tahu bahwa engkau berpuasa. Bahkan kalau kamu sedang berpuasa, mukamu jangan muram. Jangan kelihatan loyo. Kamu harus cuci muka, kelihatan segar, supaya tidak ada yang tahu kalau kamu berpuasa. Sementara orang Muslim, semua orang harus tahu bahwa mereka berpuasa. Itu sebabnya warung-warung harus tertutup dan sebagainya, karena mereka harus menghormati orang yang sedang berpuasa. Yang artinya, semua orang harus menghargai mereka yang sedang berpuasa. Ibu pendeta ini sibuk sekali kelihatannya, sedang repot cari Islam di dalam Bible. Lah, Islam punya kitab sendiri, Bu, Al-Quran namanya. Kalau mau bahas Islam, ya dari sumber Islam. Masa nyari nasi Padang di buku resep masakan Belanda? Ya zong lah. Aduh. Sementara Tuhan Yesus mengajar, jangan mencari penghormatan dari orang lain. Kalau kamu puasa, nggak perlu ada yang tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Haleluya. Jumat Sabtu kemarin saya berpuasa. Pak Pendeta, kalau puasa sahur nggak? Nggak sahur. Kok kuat Pak Pendeta? Karena ada Roh Kudus dan firman Tuhan. Bahkan Yesus mengajar kalau orang berpuasa ingin diketahui orang, maka dia adalah orang munafik. Saya tidak sahur. Puasa, ya puasa saja. Bahkan tadi malam saya doa semalam-malaman. Kok kuat Pak Pendeta? Kuat karena ada Roh Kudus dan firman Tuhan. Orang berpuasa ingin diketahui orang, maka dia adalah orang munafik. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya dan sampai jumpa di video-video ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.